Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau menurut Bang Benny tadi di sini adalah bentuk penghinaan, bentuk juga hoax atau berita bohong. Nah secara konstruksi hukum apakah ini memenuhi unsur penghinaan terhadap presiden? Ya, gini Mbak Tisa, di dalam konstruksi hukum itu melihat antara subjek atau objek pekerjaan Pak Jokowi sebagai presiden atau Pak Jokowi sebagai pribadi. Disinilah kalau Pak Jokowi sebagai presiden itu suatu kritik. Tapi kritik yang juga harus mempunyai data akurat. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai pribadi itu tergantung pada Pak Jokowi. Oleh karena itu kita harus bedakan di dalam hukum apakah ini sebagai kritik, apakah sebagai bentuk penghinaan. Nah, Prof. Hipnu melihatnya ini kritik atau penghinaan? Nah, nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada, Mbak, ini tidak cukup hanya penyampaian apa yang disampaikan Pak Rocky. Makanya pelapor juga memberikan data-data akurat. Batas mana kritik, batas mana sebagai bentuk penghinaan. Gitu. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu dalam hukum, kalau itu sebagai penghinaan pribadi, maka Pak Jokowi sendiri yang harus melaporkan. Ya. Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak bisa Pak Benny menyampaikan. Malah bisa kalau kuasanya Pak Benny, kuasa dari misalkan Pak Jokowi ini nggak bisa, saya kuasakan itu bisa. Karena kuasa adalah mewakili daripada yang merasa terhina. Nah disinilah konsep hukum juga harus dipahami dalam hal ini sehingga permasalahan ini tidak menjadi berlarut-larut. Gitu Mbak. Prof. Hipnu, kalau kita lihat dalam kasus ini yang ditangkap, ini apakah Pak Jokowinya sebagai personal individu atau Pak Jokowinya sebagai presiden? Karena kan kalau presiden artinya ini nggak bisa masuk ke ranah pidana karena disampaikan tadi kalau Prof. Hipnu bilang ini sebuah kritik. Ini lebih masuknya kepada Prof. Ya, saya tidak bisa menentukan langsung begitu Mbak. Karena kita harus juga meliti jalan pikiran Pak Rocky Gerung. Dalam konteks apa dia menyampaikan seperti itu. Jadi ini harus utuh. Harus utuh. Kalau itu utuh itu merupakan sebagai kritik, oh ya ini sebagai kritik. Tapi ini sebagai Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi harus melaporkan. Dalam hal melihat suatu pemilihan harus melihat konteks, bukan dari teks. Inilah yang harus juga dipelajari. Makanya saya membaca di beberapa media, Polda juga hati-hati sekali. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini tidak semudah yang seperti dulu, seperti sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Inilah yang batasan-batasan untuk melihat suatu antar kritik dan penghinaan antara pribadi ataupun lembaga. Prof. Hipnu, begitu, Mbak. Prof. Hipnu, ini saya ingin dalami lagi. Prof. Hipnu ini menyampaikan bahwa ini sebelum belum bisa diketahui ya. Prof. Hipnu kan menyampaikan ini kritik atau penghinaan karena masih menunggu nanti penyelidikannya. Tapi kalau tadi konteks penghinaan itu kan artinya Presiden Joko Widodo sendirilah yang kemudian harus melaporkan hal itu. Kurang lebih gitu ya, delik aduan lah kurang lebih. Nah artinya kalau misalnya ada pihak lain yang melaporkan, apakah itu otomatis akan menggugurkan pelaporan yang sudah masuk ke polisi atau seperti apa? Enggak. Ini kan delik aduan, Mbak. Jadi harus Pak Jokowi sendiri. Siapapun yang menyatakan bahwa kepada Pak Jokowi merasa, Pak Jokowi yang merasa. Pak Jokowi sendiri yang melaporkan. Gitu ya, kalau ada orang lain, maksud saya Prof. Hipnu, kalau ada pihak lain di luar Presiden Jokowi? Belum, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Sekarang kita menuju. Pak Benny, kalau apa yang disampaikan Prof. Hipnu tadi sesuai dengan putusan MK juga bahwa ternyata organisasi atau katakanlah relawan ini tidak bisa melaporkan kalau dianggap sebagai sebuah penghinaan karena memang undang-undang sudah tidak mensupport itu lagi. Bagaimana Pak Benny? Ya, Mbak, ya kita nggak perlu diajari itu ya, kita tahu persis lah. Walaupun tentu Prof. Hipnu dari sudut pandang keilmuannya sudah menyampaikan pandangannya. Pertanyaan sederhana kami tentu kita tidak harus bicara ansi hukum. Itu persoalan lain yang akan diselesaikan oleh kami dengan para pengacara kami yang kami siapkan. Nah sekarang saya membayangkan kita sedang menghadapi situasi pilpres nih ya. Tiba-tiba terpilih Anies Baswedan. Apakah bisa ada seseorang warga negara mengatakan Anies Baswedan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut? Saya yang mencintai negara ini dan demokrasi dengan penuh keadaban, saya pasti juga dengan kawan-kawan relawan tidak akan pernah rela Anies Baswedan dikatakan seperti itu. Atau Prabowo yang terpilih. Walaupun kami ini adalah relawan hidup mati untuk Jokowi, kami tidak akan pernah rela Prabowo katakan terpilih, andai-andai ini sebagai presiden dikatakan sebagai bajingan tolol. Ataupun nanti Ganjar Pranowo
Dan pasti Rocky Gerung tidak akan berani juga mengatakan itu karena ordernya Rocky Gerung adalah untuk menyerang Jokowi. Oke. Nah, persoalan hukum kita serahkan ya kepada masalah yang kita sudah tentu serahkan penanganannya kepada Baris Krim Polri dan teman-teman dalam konsolidasi nasional yang sekarang sedang rapat di kantor saya ya, ini akan bergerak hingga ke seluruh Ya, Pak daerah Beni. dan Kalimantan sudah memulai dan ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Pak Beni, saya ingin fokus dulu tadi dari pernyataannya Prof. Hipnu ya. Prof. Hipnu kan menyampaikan bahwa Ya. ini tuh delik aduan. Artinya kalau ada pihak lain yang melaporkan bukan Presiden Joko Widodo sebagai Ya, subjek saya juga yang ingin dihina. lakukan kritik kepada Ya, Prof. Hipnu sebentar. ya, Prof. Bukan Kita harus subjek bedakan yang mana dihina, kritik, itu mana tidak bisa. caci Anda maki, optimis nggak mana bahwa kritik, laporan ini mana pasti akan fitnah. bisa Itu diproses oleh dibedakan, polisi? Prof. Anda optimis nggak? Kita optimis dan ini waktunya Rocky Gerung kena batu. Kita lihat. Oke, baik. Sekarang Prof. Hipnu, silakan ditanggapi Prof. Iya. Hipnu. Ada sedikit kritikan betul. dari Pak Beni? Betul Pak Beni, betul. Jadi memang kalau memang dirasa memang menyakitkan, disinilah saya kira mungkin Pak Beni mendapatkan kuasa dari, memang hukum kan harus normatif ya, hukum harus normatif ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, sampaikan Pak Jokowi, ngomonglah gitu, atau memberikan kuasa, itu aja, itu bisa. Tapi kalau tanpa Pak Jokowi diem aja, Ya. agak sulit Pak. Di satu Itulah sisi yang kami harus setuju, Prof. Di satu sisi kami Iya. setuju yang disampaikan oleh Prof. Tapi banyak pendekatan pasal-pasal lain kok yang bisa menjerat Rocky Gerung. Hari ini Kalimantan Oke. udah bakar-bakaran, ya. Kemungkinan ini akan menjadi pemantik daerah-daerah yang akan menyusul. Kan tidak harus menggunakan pasal sebagaimana yang Prof sarankan. Oke, baik. Nah, ini tentu juga harus kita dalami lagi dengan pihak yang mengupload video yang kemudian dilaporkan oleh Pak Beni ini. Kita nanti akan berbincang juga dengan pakar hukum tata negara, yaitu ada Bang Refli Harun, tapi usaha jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Pak Beni. Tadi kita sudah menyimak bagaimana pergeseran makna kata bajingan hingga bermakna negatif pada saat ini begitu. Jadi siapapun yang disebut mungkin akan merasa kesal dengan kata-kata tersebut. Nah, saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni, informasi yang kami dapatkan bahwa laporan yang pertama kali Anda buat ini ditolak oleh Barreskrim. Kemudian barulah Anda menuju ke Polda. Ya, saya tidak akan menjawab apa komentar kita tentang penolakan itu. Cukup clue-nya saya kasih, itu hal yang menguntungkan kita. Oke, artinya Anda membenarkan ya Pak ya bahwa Menguntungkan gerakan yang akan kita lakukan. Ya, itu menguntungkan kita, itu menguntungkan gerakan nasional yang akan dilakukan di 38 provinsi dan itu akan sangat menguntungkan bagi jalan goal target kita untuk memenjarakan Rocky Gerung. Oke, nah untuk kalau di Barreskrim kan betul ya ditolak. Tapi kalau untuk Polda Metro Jaya, apakah ini surat pelaporan sudah masuk dan diterima? Responnya seperti apa, Pak Beni? Nah, makanya kalau saya katakan tadi yang dilakukan Barreskrim menguntungkan kita, menguntungkan gerakan nasional yang akan kita lakukan, menguntungkan jalan bagi gol kita memenjarakan Rocky Gerung. Nah, logika jawabannya kan tadi, kenapa ya Barreskrim menolak tapi Polda menerima? Saya nggak perlu jelaskan jauh. Oke, baik. Tampaknya ini merupakan bagian strategi. Baiklah, terima kasih Pak Beni sudah bersedia berbincang bersama kami selaku Ketua dari Barikade 98. Selamat petang. Terima kasih banyak. Selamat petang. Mbak. Oke. Terima kasih banyak. Ya.